Hai, selamat datang di channel Movie Free. Film kali ini diangkat dari sebuah novel karya Alexandra Bracken dengan judul The Darkest Mind yang dirilis tahun 2018. Kalau kalian suka dengan film tentang dunia distopia kayak Hunger Games dan Divergent, film ini juga wajib buat kamu tonton. Di film ini akan menceritakan sekelompok remaja yang mendapatkan kekuatan super secara mendadak dengan berbagai macam kekuatan. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Film dimulai dengan sebuah kejadian, yaitu tewasnya satu orang siswi di sebuah sekolah dan terus berlanjut hingga ke seluruh negara. A month later, half my class was dead. Ternyata saat ini mereka sedang diserang oleh penyakit mematikan yang disebut degenerasi saraf akut remaja adiopatik, disingkat IEEN. Dan penyakit ini telah membunuh 90% anak-anak yang ada di seluruh dunia. Sedangkan anak-anak yang masih selamat mendadak mendapatkan sebuah kemampuan super dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Lalu presiden yang bernama Gray yang saat itu menjabat menyarankan untuk seluruh orang tua agar menyerahkan anaknya ke sebuah badan rehabilitasi karena saat ini masih belum ditemukan obatnya. My son is among the survivors and for the first time we will find a cure and we will save our precious. Dikatakan juga anak presiden sendiri pun berhasil disembuhkan setelah diberi perawatan. Tetapi sebenarnya pemerintah bukannya takut karena kehilangan anak-anak, melainkan takut dengan kemampuan anak-anak yang tersisa, sehingga mereka pun mengamankan semua anak-anak dan memasukkannya ke sebuah camp perawatan. Surprise. Scene beralih ke tokoh utama kita yang bernama Ruby Daily. Saat ini Ruby sangat senang karena mendapatkan hadiah dari orang tuanya, tetapi ibu Ruby sangat khawatir dengan kemunculan penyakit yang memungkinkan bisa membunuh Ruby. You don't have to worry about me. I'll be fine. Lalu saat orang tuanya tertidur, Ruby pun mendatangi orang tuanya dan tiba-tiba secara tak sengaja Ruby mengeluarkan kekuatannya. Karena terkejut, Ruby pun pergi kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, saat Ruby menemui ibunya malah tak mengenali Ruby sama sekali dan menganggapnya sebagai orang asing. Mommy, what's wrong? I am not your mommy. Karena ibunya ketakutan, dia pun mengurung Ruby di garasi dan memberitahukan beberapa petugas sehingga Ruby pun ditangkap dan dibawa ke camp perawatan yang dijaga ketat oleh para tentara. You either died or you went to the camps. Sesampainya Ruby di camp, terjadi sebuah insiden. Salah satu remaja yang ingin kabur berhasil ditahan para tentara. Akan tetapi remaja tersebut memandangi salah satu tentara dengan mata yang berwarna sama dengan Ruby. Dan tiba-tiba saja remaja tersebut pun diteriaki dengan sebutan Orange dan langsung dilumpuhkan saat itu juga. Dengan kejadian tersebut, Ruby pun langsung dibawa ke sebuah ruang pemeriksaan. Di sini, dokter yang memeriksa Ruby menjelaskan bahwa Ruby sebenarnya tidak terkena penyakit. Justru Ruby berhasil selamat dari penyakit tersebut dan mendapatkan sebuah kekuatan. Were you assigned a color? Color? Or given a color assignment that corresponds to their disorder? Semua anak-anak yang berhasil selamat dikelompokkan dengan warna sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hijau dengan kecerdasan super, biru dengan kemampuan telekinetik, emas bisa memanipulasi listrik, sedangkan untuk merah dan orange memiliki tingkat yang sangat berbahaya, tetapi juga sangat langka ditemui. I'm sure you have nothing to worry about. Dari hasil pemeriksaan, Ruby memiliki warna orange yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran dan diharuskan untuk dibunuh saat itu juga. I'm a green. Akan tetapi Ruby berhasil memanipulasi pikiran si dokter dan merubah datanya dengan warna hijau. In the camps, we were segregated by color. No reds and no oranges.
6 tahun kemudian, Ruby yang kini sudah dewasa masih menjadi tahanan di camp. Setiap hari mereka diperlakukan layaknya tahanan. Seorang kapten yang bernama McManus mencurigai Ruby karena dirinya tak seperti anak-anak yang berwarna hijau. Lalu diadakanlah sebuah tes dengan menggunakan gelombang suara subtomik. Saat tes berlangsung, di antara semua yang kesakitan, hanya Ruby lah yang langsung tak sadarkan diri. Dan hal tersebut membongkar identitas warna sebenarnya dari Ruby. Saat Ruby sadar, dia sudah ditahan di sebuah ruang perawatan, dan di sini dia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Kate. But if it makes you feel more comfortable, you can call me Kate. Forget the doctor business. But I want you to know that I'm here for you now. Akan tetapi di sini Kate bertujuan untuk membantu Ruby dan dia menawarkan cara agar bisa kabur dari camp. Sesuai dengan pesan yang ditinggalkan Kate, Ruby pun mendatanginya dan kabur bersama lewat pintu belakang. He's on her, okay? Let's go. Come on, come on, come on. Saat hampir ketahuan di gerbang penjaga, Ruby berhasil menyentuh lalu memanipulasi pikiran si penjaga, sehingga mereka dapat lolos dengan mudah. Di perjalanan, Kate menjelaskan bahwa kondisi dunia sekarang cukup buruk dengan tidak adanya anak-anak. Dan juga Ruby tak bisa pulang ke rumahnya karena bisa membahayakan dirinya. Sehingga Kate pun berjanji akan melindungi Ruby. Have you heard of the Children's League? No. Kate juga menceritakan tentang kelompok mereka yang melindungi anak-anak dengan sebutan Liga. Kelompok tersebut dikatakan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah karena kebohongan dalam penyembuhan anak-anak yang selamat. Sudah cukup banyak anak-anak yang berhasil diselamatkan oleh kelompok mereka, dan Ruby merupakan satu-satunya Orange yang berhasil diselamatkan. Lalu Kate juga memberikan sebuah kalung sekaligus alat pelacak bila diaktifkan. And it only goes to me. Okay? And now the president's son, Clancy Gray. Lalu mereka sampai di pom yang terbengkalai. Di sana seseorang sudah menunggu kedatangan mereka, dan laki-laki ini bernama Rob. It's nice to meet you. New clothes, soap, some other things, a bathroom, and the station still is running. Lalu secara tak sengaja Ruby malah melihat isi ingatan Rob. Get back here! You're not going anywhere. You okay? Yeah, just tripped. Saat Ruby berganti baju, dia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil dengan kemampuan warna emas. Karena Ruby sempat melihat ingatan dari Rob, dia merasa ketakutan dan berpikir untuk kabur dengan cara mengikuti gadis kecil tersebut. Ruby pun meminta pertolongan gadis kecil tersebut untuk bersembunyi dari Kate dan Rob. Dan tak lama kemudian datang dua remaja laki-laki yang tak menyadari keberadaan Ruby. Karena Kate mendatangi mobil mereka, dua cowok tersebut pun berpikir untuk melarikan diri. I'm Ruby. Cowok ini bernama Liam. Melihat sepatu Ruby, dia mengetahui bahwa Ruby berasal dari camp dan dia menyuruh Ruby untuk ikut dengan mereka. Gadis kecil berkekuatan listrik ini bernama Zoo, sedangkan cowok satunya yang bernama Charles atau sering dipanggil Chaps punya kekuatan warna hijau. Tak lama kemudian datang seorang cewek yang disebut Lady Jane, dan dia memiliki tugas untuk menangkap anak-anak yang berhasil kabur dari camp. Ditambah lagi, Kate dan Rob juga berhasil menyusul mereka. Come on! Okay! Come on! Got this. Lalu Liam pun menyuruh Ruby untuk menggantikannya menyetir, karena Liam berencana menghalangi pengejar mereka dengan kemampuan warna birunya, yaitu telekinesis. Setelah berhasil selamat, mereka pun berhenti di pinggir jalan, tetapi Ruby yang ingin pulang ke rumah dihalangi oleh Liam. Di sini, Liam menawarkan untuk mengantarnya, sekaligus untuk mencari sebuah kelompok anak-anak yang dipimpin oleh seseorang dengan kekuatan Orange.
dan orang tersebut bernama Slip Kid. The Slip Kid's in charge. Who? No one knows who he really is. We're your best chance of getting home. Scene beralih ke camp. Kapten McManus yang kesal dengan kaburnya Ruby menyalahkan dokter yang pernah memeriksanya. Dan dia membawa seseorang dengan penutup kepala untuk menghukum sang dokter. It wasn't my fault! Captain, don't close that door! Put a bounty on that girl, whatever you need from the war chest. Every trace out there. Beralih ke Ruby, malam harinya mereka menginap di sebuah hotel. Dan saat mereka tidur, Ruby tak sengaja melihat ingatan dari Zu saat mereka berhasil kabur dari sebuah camp. Pagi harinya, Ruby mengganti pakaiannya dengan gaun yang pernah ditemukan Zu, dan itu cukup membuat Liam kelepak-kelepak. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah mall yang terbengkalai, tetapi di dalam mall tersebut masih tersisa beberapa barang dan mereka pun sedikit bersenang-senang. Tak disangka, di sana mereka malah bertemu dengan kelompok anak-anak lain dan mereka mengatakan kalau mereka tahu lokasi dari Slip Kid, yaitu menggunakan kode sinyal radio. Setelah mengetahui lokasi Slip Kid, mereka pun langsung pergi. Tetapi tujuan mereka tidak langsung ke lokasi Slip Kid berada, melainkan mengantar Ruby dulu ke rumahnya. You sure about this? Sesampainya di daerah dekat rumah Ruby, mereka pun berpisah dan saat Ruby sampai di rumahnya, Ruby sadar bahwa orang tuanya masih tak ingat dengan dirinya. I'd be a stranger. We have each other. It's kind of like a family. Ruby yang sedih pun berhasil ditenangkan oleh Liam dan Liam mengajak untuk bergabung kembali dengan mereka. Hi, Liam. Dengan suara gelombang, mereka pun menjadi tak berdaya. Tetapi Lady Jane tak mengetahui tentang Ruby, sehingga saat dia ingin menangkap Ruby, You're gonna walk into that forest. Ruby pun berhasil memanipulasi pikiran Lady Jane dengan menyuruhnya pergi menjauh selamanya. Dan dari sinilah Liam dan lainnya mengetahui bahwa Ruby berwarna orange. Trying to figure it out, but it just happens. Karena mereka sedikit lagi sampai di lokasi persembunyian Slip Kid, mereka pun memutuskan berjalan kaki agar tak bisa dilacak lagi dan meninggalkan mobil mereka di tengah hutan. Saat mereka berhasil menemukan kelompok dari Slip Kid, Ruby dan lainnya pun diajak ke sebuah rumah dan bertemu langsung dengan Slip Kid. Everyone looks so happy here. It's time to meet the Slip Kid. Ternyata Slip Kid adalah anak presiden yang bernama Clancy Gray. Di sini Clancy mengetahui semua nama mereka, bahkan dia juga memberikan tempat tinggal. The hero who broke 100 kids out of Caledonia. Daily, the last remaining orange other than me. Go get settled. We're gonna have some fun tonight. Bye. Keesokan harinya, Ruby pun disuruh untuk menemui Clancy lagi. Di sini, Clancy pun memperlihatkan kemampuan dengan membagikan ingatannya kepada Ruby. Ternyata Clancy adalah orang pertama yang kabur karena si presiden atau ayahnya menjadikan dia sebagai kelinci percobaan dalam penggunaan obat. Akan tetapi, Clancy sendiri tahu bahwa dia tidak benar-benar sembuh. I can show you how to use your strengths the way they're meant. Teach me. Selagi Ruby melatih kekuatannya, teman-temannya juga mendapatkan tugas masing-masing. Liam membantu para penjaga wilayah, Chaps membantu di kebutuhan pokok, sedangkan Zu belajar dan berkumpul dengan teman sebayanya. Lalu Ruby pun berhasil menggunakan kekuatannya tanpa harus menyentuh dan juga berhasil membagikan ingatannya kepada Clancy. Tak lama kemudian, Liam diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka.
Ternyata apa yang dilakukan oleh Ruby pada orang tuanya adalah menghapus keberadaannya sendiri di dalam ingatan orang tuanya. Kemampuan Ruby tersebut bahkan tak bisa digunakan oleh Clancy, sehingga Clancy pun meyakinkan Ruby untuk menemukan cara mengembalikan ingatannya bersama-sama. We'll figure it out together. I've just never met someone like you. Karena melihat kedekatan Ruby dan Clancy, Liam pun sedikit cemburu sehingga dia pun sedikit marah kepada Ruby. I want to do to you what I did to my parents. Liam! Lalu Ruby pun mendatangi Chubbs. Di sini, Chubbs sedikit curhat kepada Ruby bahwa dia juga merindukan rumahnya dulu. And I wish we were all back in the van. This place is horrible. Scene berpindah ke Clancy. Di sini, Clancy sedang melaporkan ke seseorang tentang jumlah orang-orang yang berada di campnya. Hey, Clancy? Karena ingin membantu Chubbs, Ruby pun mendatangi Clancy dan ingin meminjam laptop agar Chubbs bisa menghubungi keluarganya. Tetapi Clancy pun mengajukan syarat kepada Ruby bahwa dia harus mengajari cara menghapus ingatan. Akan tetapi Ruby sendiri tak tahu caranya, sehingga Clancy memiliki ide dengan cara melihat semua ingatan Ruby. Lalu Ruby pun mendatangi Liam dan memperlihatkan kejadian tadi. Liam yang emosi pun dihentikan Ruby, dan Ruby mengajak Liam untuk pergi dari camp ini. I'll get Sue. Okay, Chubbs, we gotta go. We're leaving right now. About damn time. Saat malam harinya, mereka pun berniat kabur dan tiba-tiba mereka pun dikepung oleh tim McManus dan ternyata dalang dari semua ini adalah Clancy. Get out of here! Ternyata Clancy berniat membangun pasukan dan menjadi pemimpin dari semua anak-anak yang memiliki warna. Trying to make this miserable world a place where we don't have to be afraid. We're special, like you and me can be the ones in charge. We could have been leading an army together. Dia juga berusaha untuk mengajak Ruby untuk memimpin bersama, akan tetapi Ruby menolaknya. Tak lama kemudian, camp mereka pun diserang dan di sini pertama kalinya sosok warna merah dengan kemampuan pyrokinesis diperlihatkan. Ternyata semua tentara dan anak-anak berwarna merah semua ada di bawah kendali Clancy. I'm leaving you. You can't fight him! I can! Now go! Save as many as you can! Ruby pun berniat melawannya dan Ruby pun berhasil mengambil alih sebagian para tentara. Di sini Clancy pun memperlihatkan kemampuannya juga dalam mengambil alih pikiran. Saat Ruby terpojok, dia berhasil mengalihkan perhatian Clancy dengan cara menjatuhkan helikopter ke arahnya. Chubbs pun terluka karena melindungi Ruby dari ledakan, sehingga Ruby tak ada pilihan lain selain minta bantuan pada Cat. Setelah berhasil mengamankan Zoo bersama anak-anak lain, Liam pun menemui Ruby dan dia mengatakan akan terus bersama Ruby hingga Cat datang. Tak lama kemudian, Cat dan kelompoknya pun berhasil menemukan mereka dan membawa mereka ke salah satu markas Liga. Saat Ruby sadar dirinya sudah berada di ruangan bersama Cat dan Rob, Cat mengatakan Chubbs berada di rumah sakit, sedangkan Liam mereka amankan di ruangan lain. Lalu Ruby ingin agar Liam dan Chubbs dilepaskan, akan tetapi Cat menolak karena Liam sudah tahu banyak tentang kelompok Liga. Ditambah lagi, Liam juga tak akan meninggalkan Ruby sendiri. Lalu Ruby pun meminta untuk dipertemukan dengan Liam. Just can't let them separate us. Setelah bercerita banyak dengan Liam, Ruby pun menyuruhnya untuk menutup mata
Dan ya, Ruby pun menghapus semua ingatan Liam tentang dirinya sehingga Liam bisa pergi tanpa mengkhawatirkan dirinya. Who are you? Wait, go. Before we change our minds. Just be careful. You too. Karena Clancy dan para bawahannya berhasil selamat, Ruby bersama kelompok Liga pun mempersiapkan diri hingga nantinya mereka berhadapan dengan Clancy. Film pun tamat. Kalau gue pikir-pikir, film ini sebenarnya cukup memiliki potensi untuk jadi film superhero yang bagus. Tapi sang sutradara yaitu Jennifer Yu Nelson lebih mengadaptasi ceritanya menjadi film remaja dengan plot cerita yang ringan dan tanpa efek yang berlebihan. Walaupun filmnya nggak se-epic film Avenger dan Justice League yang hampir memakai full CGI di filmnya, film ini terbilang seru dan santai buat ditonton. Untuk skor pribadi gue, untuk film ini 8/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau gak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.